Yang lambangnya lebih kecil ini lebih ribet rumusnya. Kenapa saya tuliskan relasi Pearson yang sudah ada buku, boleh dilihat bukunya. Ya. Ini X kecil I, Y kecil I. Ya, rumusnya sederhana, tapi ketika dijalankan ini lebih ribet dibandingkan yang notasinya dalam huruf kapital. Nah, ini aslinya tadi yang kalian lihat cukup membingungkan, ya. Setelah dia dibuat seperti ini mungkin lebih baik-baik saja. Ya, perhatikan ada akar, ada sigma atau jumlah. Dan ini notasinya X kecil, Y kecil. X kecil, Y kecil. Ya, ini pangkat 2. Kenapa kalau kalian perhatikan kalau Bu Ratih nulis di matematika juga sama, kalau ada akar di akhirnya ada begini. Karena ini bahasanya kebiasaan ya. Jadi akar ini siapa sih yang termasuk dalam akar gitu ya? Yang termasuk dalam akar itu adalah semua bilangan yang masih di bawah tudungnya dia. Nah, jadi ini. Kalau kemudian di sini nanti ada persamaan lain, kalau akarnya berhenti di sini berarti persamaan ini tidak menggunakan akar. Termasuk dengan pembagi ini. Kalau pembaginya berhenti di sini ada yang lain, nah itu perlu dicurigai rumus aslinya seperti apa. Ya, karena bahasa rumus itu saklek sekali gitu ya. Harus jelas dia membagi siapa, dia mengakari siapa. Nah, seperti itu. Ini rumus pertama Pearson. Ya. Apa sih X1? Apakah XI? Apakah YI? XI ini adalah ya nilai variabel X I dikurangi dengan rata-rata. YI ini adalah variabel Y, semua variabel Y dikurangi dengan nilai rata-rata Y. Nah, ini yang saya bilang meskipun rumusnya sederhana tetapi dia lebih membutuhkan lebih banyak jalan. Kenapa? Kalian harus hitung dulu nilai rata-rata X, nilai rata-rata Y, kalian kurangkan X, I, masing-masing nilai X dengan rata-ratanya, masing-masing nilai Y dengan rata-ratanya. Ya, itulah nanti ketemu nilai XI terus dikuadratkan, YI dikuadratkan, nanti dikalikan, ya. Kemudian jumlahnya itulah yang disebut dengan sigma. Nah, rumus Pearson yang kedua, ini hurufnya kapital, besar. Tetapi kalau dari segi penulisan memang terkesan lebih panjang. Sesungguhnya begitu di aplikasi justru ini yang paling sederhana. Kenapa? Lihat ke sini, bukunya boleh dilihat juga. Duanya nyempil di sana ya. Ini rumusnya untuk yang Pearson kedua. Lihat bedanya apa? Bedanya di sini ini X besar, Y besar.
X besar, Y besar. Berarti di sini kalian tidak perlu menghitung berapa X dikurangi X rata-rata. Ini langsung menggunakan nilai dari X dan Y yang bersangkutan. Contoh apa? Saya sudah buatkan di Excel karena supaya langsung dihitung. Ini di halaman 169 contoh. Ada dua variabel, satu X dan satu Y. Dituliskan variabel X ini adalah biaya iklan. Ya. Jadi yang ini adalah biaya iklan. Lalu yang Y adalah hasil penjualan. Jika nanti di soal statistik kalian dihadapkan pada dua data, dikasih tahu misalnya seperti ini. Tapi belum ditentukan mana X dengan Y. Masih disebut biaya iklan sebagai berikut. Hasil penjualan sebagai berikut. Nah, tugas pertama kalian tentukan yang mana X, yang mana Y. Pakai logika. Jika tidak tahu teori, pakai logika. Ya, apa logikanya? Biaya iklan dikeluarkan untuk meningkatkan penjualan. Jadi, ya, biaya iklan yang akan mempengaruhi hasil penjualan. Kalau seperti itu logikanya, berarti biaya iklan adalah variabel independen atau X. Hasil penjualan adalah variabel dependen atau Y. Ya. Jadi yang perlu kalian lakukan seperti itu. Pakai logika berpikir. Kecuali ada soal cerita gitu ya, ada soal ceritanya yang di situ ada petunjuk. Nah, baca hati-hati soal ceritanya. Diketahui biaya iklan ini ada dibuat saja 1 2 3 sampai 12. Ini yang dikeluarkan gitu ya. Lalu hasil penjualannya 2 4 5 7 sampai 14. Maksudnya apa? Biaya iklan yang dikeluarkan 1, hasil penjualan 2. Biaya iklan yang dikeluarkan 2, anggaplah ini $2.000 ya, hasil penjualannya misalnya 400 unit. $4.000 500, $5.000 700 ya, hingga dikeluarkan biaya iklan $12.000, hasilnya 1.400. Pertanyaannya apa sih kalau mau disuruh ngitung pakai Pearson? Bagaimana korelasi? Nah, jadi sudah jelas bagaimana korelasi atau bukan korelasi. Bagaimana hubungan biaya iklan dengan hasil penjualan? Apakah biaya iklan meningkatkan hasil penjualan? Nah, pertanyaan kedua itu meminta kalian menganalisa nanti hasilnya yang disebut jika biaya iklan meningkatkan hasil penjualan itu berarti korelasinya harus ketemu positif. Ya, sehingga kalian harus sampai menemukan hasilnya positif atau negatif. Ya, nah, kalau punya soal seperti ini, buat tabel. Tabelnya seperti apa? Seperti ini. X-nya ditulis ke bawah, Y-nya ditulis ke bawah. Kita pakai rumus pertama Pearson. Rumus pertama Pearson yang mana sih? Yang ini. Ya, rumus pertama Pearson yang mana? Yang X kecil dengan Y kecil. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama kali, kalau kalian mau mencatat cara pengerjaannya, catat. Pertama kali, buatlah nilai rata-rata untuk masing-masing X. Ini ya, dan juga Y. Rumusnya bagaimana menghitung rata-rata?
Menghitung rata-rata adalah jumlahkan setiap komponen X dibagi N. Di sini berarti 1 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 12 dibagi dengan, ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi dengan 8. Ya, 50 dibagi 8 hasilnya 6,25. Average inilah yang namanya disebut dengan X bar. Y bar bagaimana nyarinya? Jumlahkan semua komponen Y dibagi N. N-nya 8. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14. Ketemu hasilnya 62 dibagi 8. Ini yang disebut dengan Y bar atau rata-rata Y. Ya, kalau rumus pertama memintanya adalah XI dikali YI. X kecil ini apa sih? X bar, maaf, XI dikurangi X bar atau X rata-rata. Berarti kurangkan setiap komponen X dengan nilai rata-ratanya. Itu makanya ketemu 5,25 negatif. 1 dikurangi 6,25 adalah negatif 5,25. 2 dikurangi 6,25 negatif 4,25. Seterusnya sampai 12 dikurangi 6,25. Inilah nilai X kecil. Nilai Y kecil. Nih, ini adalah nilai Y dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi isinya di sini adalah 2 dikurangi 7,75. Negatif 5,75. Ini bawahnya dari 4 dikurangi 7,75. Ketemu ini. Ini dari 5 dikurangi 7,75. Ini dari 7 dikurangi 7,75. Makanya hasilnya negatif 0,75. Seterusnya sampai 14 dikurangi 7,75. Ini yang disebut Y kecil. Sudah ketemu komponen utama rumus Pearson pertama X dengan Y kecil. Sekarang patokannya ke rumus. Ya, di sini saya hitung ini X kuadrat ya. Excel-nya susah menemukan kuadrat. Ini maksudnya adalah X kuadrat. Ini maksudnya adalah Y kuadrat. Nah, ya, X kuadrat berarti tinggal kuadratkan X kecil. Ya, dibuat pangkat 2. Negatif 5,25 dikali negatif 5,25. Ini hasilnya. Lakukan semua untuk nilai X. Ya, kuadrat di Excel bagaimana nih? Pangkat 2 itu pakai topi. Topi itu biasanya ada di notasi 6 di keyboard ya, angka 6. Kalian pencet shift, lalu klik angka 6, klik 2. Itu artinya adalah bilangan yang dimaksud dipangkatkan 2. Dalam hal ini, lihat itu X-nya yang dipangkat 2. Lakukan untuk semuanya. Lalu yang Y juga seperti itu. Y pangkat 2 adalah kuadratkan Y kecil. Ya. Dan hasilnya adalah ini. Nah, apalagi yang diperlukan rumus Pearson? X dikali Y. Makanya di sini ada X dikali Y. Ingat itu adalah X kecil dan Y kecil. Tinggal dikali sama dengan rumus perkaliannya bisa dilihat. Ya, X dikali Y, X bintang Y. Lakukan untuk semuanya. Sudah selesai? Belum. Rumusnya meminta sigma. Ini artinya jumlah. Sigma ini artinya jumlah. Ya. Apa yang perlu dijumlahkan?
Jumlahkanlah X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y. Itu makanya ketemu 107,5 di bawah. Ini dari 27,56 ditambah 18,06 ditambah 5,06 sampai 33,06. Ini jumlahnya. Ini yang disebut dengan sigma ya, X I kuadrat, jangan lupa. Kenapa? Karena ini kuadrat. Ini yang disebut dengan sigma YI kuadrat. Karena jumlah dari Y kuadrat. Ini adalah sigma X I dikali YI. Yang ini. Sudah selesai. Tinggal memasukkan ke dalam rumus. Sigma X I YI berarti yang mana ini? 111,5 dibagi akar dari XI kuadrat. X kuadrat nih, tapi itu sigma berarti jumlahnya ya. Ini 107,5. What do you want? Rice? Yes, wait a minute, okay? Ini akar dari YI kuadrat. Yang mana YI kuadrat? Yang ini. 117,5. Sudah tinggal dihitung. Mana kalkulator saya? Ini berarti 111,5 dibagi panjang ya. Kalian boleh singkat, ambil 4 digit saja. Hasilnya di sini adalah 0,99. Ya. Apa artinya kalau R 0,99? Hubungan antara biaya iklan dengan penjualan itu kuat. Dibuktikan dengan nilai R besarnya adalah 0,99. Ini hubungannya positif. Ya, jadi ketika biaya iklan dinaikkan, maka ya, hasil penjualan juga akan meningkat. Tahu dari mana? Kata dosennya. Karena hubungan antara X dengan Y ditemukan nilai R positif. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Silahkan. Lalu bagaimana koefisien determinasi? Seberapa besar kontribusi X terhadap Y? Besarnya kontribusi X terhadap Y, perkiraan ya, karena ini didasari dari rumus. Tadi ingat rumusnya adalah R kuadrat. Berarti 0,99 pangkat 2. Ya, 0,9801. Atau besarnya kontribusi sebesar 98%. Nah, berapa besarnya kontribusi X terhadap Y? Berarti kalian pangkat 2 kan R-nya. Kontribusi
biaya iklan terhadap hasil penjualan sebesar 98,01%, Bu. Tahu dari mana rumusnya? Ya, koefisien of determinasi atau KP dalam bahasa Indonesia itu adalah R kuadrat. Jadi R-nya dipangkatkan 2, ketemu hasilnya 98,01. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke, bagus. Tolong dilihat dulu sebentar untuk yang rumus Pearson metode kedua. Jadi ada rumus Pearson metode kedua, ya. Dia pakai huruf kapital. Pearson metode yang kedua. Rumusnya terlihat lebih rumit, tetapi sesungguhnya dikerjakan lebih sederhana. Lihat, ini adalah data X dan ini adalah data Y. Karena ini metode kedua Pearson, kita tidak diminta untuk mengurangkan masing-masing X dengan X bar atau rata-rata X. Jadi berdasarkan rumusnya yang kita perlukan adalah X dikali Y, lalu X kuadrat, dan Y kuadrat. Ingat semuanya dalam sigma. Ya, jadi inilah yang kita buat di sini. Tabelnya hanya sesederhana ini. Yang kita butuhkan X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali Y. Ya, karena kita pakai rumus Pearson metode yang kedua atau rumus kedua, maka tinggal kuadratkan saja X-nya. Nih. Ini didapat dari 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 sampai 12 kuadrat 144. Di rumus mintanya sigma. Maka sigma itu artinya adalah jumlah. Ya, jumlah. Nah, 420 ini berarti sigma dari ya. Kenapa dia tidak bisa? Nge-freeze. Suara saya masih terdengar? Iya, Bu. Oke. Berarti yang nge-freeze hanya ininya ya. Sebentar. Baik, saya teruskan nanti untuk yang penulisannya yang akan saya perbaiki. Lalu, Y kuadrat ini berarti tinggal kuadratkan saja Y-nya. 2 pangkat 2, 4, 4 pangkat 2, 16, sampai 14 pangkat 2, 196. Ya, jika ini dijumlahkan, 4 tambah 16, tambah 25, tambah 49, tambah 64, tambah 100, tambah 144, sampai tambah 196, ketemu hasilnya 598. Ini yang disebut dengan sigma Y kuadrat. Lalu X dikali Y, tinggal mengalihkan saja. X dikali Y. 1 kali 2, 2 kali 4. Ya. Lalu 4 kali 5, 5 kali 7, seterusnya sampai 12 kali 14. Ya, 168. Dijumlahkan dari atas ke bawah, ketemu hasilnya 499. Ini adalah sigma X kali Y. Semua komponen untuk rumus Pearson kedua sudah ketemu. Tinggal kita tulis. Nah, untuk tinggal kita tulisnya saya minta waktu.
Oke. Apakah sudah bisa terlihat jika saya menulis sebentar? Nah, saya sudah menulis, bisa dilihat di PPT-nya. Ya, rumusnya adalah N, berarti N itu 8. 8 dari mana, Bu? Ada 8 observasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti ada di sini 8. Sigma dari X, Y, atau X dikali Y, berarti dikali 499. Dikurangi sigma X yang mana sih? Sigma X adalah penjumlahan X, berarti ini ditambahkan 50 ya. Dikali sigma Y 62. Yang mana 62, Bu? Ini 62. Ya. Bawahnya akar. Akar dari berapa? N. N-nya 8. Sigma XI kuadrat berarti jumlah dari X kuadrat. Ini 420. Dikurangi dengan XI, lihat dalam kurung kuadrat. Ini maksudnya adalah sigma X yang 50 ya, baru dikuadratkan. Nah, hati-hati mencerna rumusnya. Satu lagi, dikali dengan, muat nggak ini? 8 YI kuadrat itu 598 dikurangi dengan, saya tulis di bawahnya, 62 pangkat 2. Ya, sehingga kalau kalian hitung, ini nanti ketemunya 0,99. Lihat, pakai metode pertama ataupun metode kedua, hasilnya tetap sama. Ataupun kalau tidak sama, mendekati 0,99 yang di sini, mungkin di sini 0,9899. Nah, yang kalau dijadikan 2 digit di belakang koma, dia tetap 0,99. Mungkin ya Bu kayak gitu? Mungkin. Kenapa? Ketika kalian mengalihkan atau dibuat akar, lalu kalian menyingkat hasilnya, hanya 4 digit. Di kalkulator kan ada banyak nih belakangnya. Ya, kalian hanya menyingkat 4 digit atau jangan-jangan hanya 2. Ya, hanya menyingkat 2 digit. Itu mungkin saja terjadi sedikit perbedaan nilai. Tetapi bedanya tidak akan terlalu jauh. Ya, Bu Rati kalau nilai tahu nggak? Kalau perbedaan itu karena koma di angka di belakang komanya disingkatin. Kalau kalian menulis prosesnya dengan jelas, memang ketika menghitung seperti ini lalu kalian buat hasilnya nanti komanya hanya 2, ya pasti saya tahu kenapa hasilnya berbeda. Misalnya di sini 0,98 jadinya ya, karena dari prosesnya ketahuan. Jadi tenang saja. Yang dia berbeda jika hasilnya adalah 0,80, 0,75 itu jelas jauh sekali dari 0,99 ya. Jadi kemungkinannya itu ada kesalahan perhitungan, bukan karena ngambil atau menyingkat koma di belakang ini ya. Nah, hasilnya pakai Pearson rumus 1 ataupun Pearson rumus 2 sama. Rumus mana Bu yang bisa kami pakai? Jika tidak ditentukan di soal, silahkan dipilih yang kalian suka. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang belum jelas? Silahkan.
Jelas semua ya? Baik, saya besarkan lagi PowerPoint-nya. Karena korelasi Pearson untuk data tidak berkelompok sudah selesai. Kita masuk untuk data berkelompok. Ini yang perlu sedikit perhatian. Ya, ini perlu sedikit perhatian, perlu hati-hati untuk korelasi data berkelompok. Rumusnya seperti ini. Silahkan dilihat di bukunya. Ya, rumusnya seperti ini. Kayak gimana sih, Bu, data berkelompok? Ada, ini saya ambil dari J. Supranto. Jadi bisa kalian sambil lihat. 100 orang mahasiswa mengambil ujian matematik dan statistik. Ada pendapat bahwa mahasiswa yang kemampuan matematikanya lemah, maka nilai statistiknya juga akan kecil, gitu ya. Berarti jika nilai matematika yang diperoleh tinggi, ada kemungkinan nilai statistik juga tinggi. Sebaliknya, kalau nilai matematikanya rendah, maka nilai statistiknya juga rendah. Hipotesis ini, jadi hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jawaban sementara dari soal cerita, ada hubungan positif antara nilai matematika dan statistika. Nah, kalau seperti ini soalnya, berarti pertanyaannya biasanya adalah buktikan apakah benar ada hubungan positif antara nilai matematika dan statistika. Data yang disajikan seperti ini. Ya, perlu hati-hati membacanya. Bahkan di buku juga dijelaskan, tapi tetap perlu hati-hati membacanya. Ya, kebagi dua dalam satu tabel. Apa bacanya bagaimana? Statistika itu bagian kolom yang ini. Statistika itu bagian kolom yang ini. Matematika bagian baris yang ini. Ini apa artinya? Apa tandanya ini data berkelompok, Bu? Lihat, ada kelas dan interval. Nilai 90 sampai 99, 80 sampai 89 ya. Intervalnya 10. Kelasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Interval 10 ada 6 kelas. Nah, itu statistika. Matematika juga dibuat sama. Interval 10, kelasnya ada 6. Kenapa? Karena mau diamati secara bersama-sama. Ini apa artinya ngebacanya? Ngebacanya, ikuti saya. Ya, kalau mau tahu nilai statistika, kan statistika ini yang ke bawah sini. Ya, berapa orang sih yang memiliki nilai di antara 90 sampai 99? Tarik garis lurus ke sini. Ada 10 orang. Nah, gitu cara bacanya. Jadi yang mendapat nilai statistik antara 90 sampai 99 ada 10 orang. 40 sampai 49 ada berapa? Lihat baris ini. Ada 12 orang. Ya. Lalu kalau mau tahu nilai matematika, tadi yang statistik yang dapatnya 99 orang ya, itu katanya ada 10. Matematika gimana? Kita lihat 90 sampai 99. Matematika adalah yang ini. Ya. Nilai 90 sampai 99 ada berapa orang sih yang dapat matematika? Ini nilainya, ada 10. 40 sampai 49 ada berapa? Ini nilainya. Ya. Ada 7 orang.
Ini cara ngebaca tabelnya. Bagaimana? Nah, sekarang pertanyaannya. Ada 10 orang yang dapat nilai statistik antara 90 sampai 99. Berapa sih nilai matematika mereka? Nah, makanya tabel ini dibuatnya seperti ini. Dari 10 orang yang mendapatkan nilai statistik tertinggi ya antara 90 sampai 99, ada 4 orang yang memang nilai matematikanya sama, yaitu 90 sampai 99. Dari 10 itu 4 orang lainnya nilai matematikanya 80 sampai 89. Ada 2 orang yang nilai matematikanya hanya 70 sampai 79. Gitu cara bacanya tabel ini. Datanya. Mungkin nggak, Bu? Dibuat dalam bentuk cerita. Mungkin. Jadi kalian perlu memasukkan nilai ini sendiri. Ini udah dibuat seperti ini oleh J. Supranto. Dalam soal ujian mungkin dibuat dalam soal cerita. Dikasih tahu, ada jumlahnya sudah dikasih tahu. Terus detailnya ada di dalam soal cerita. Kayak soal TPA. Dari kelas 90 sampai 99 nilai statistik, ada 4 orang yang dapat nilai matematika dinilai 90 sampai 99. 4 orang di 80 sampai 89 dan 2 orang di 70 sampai 79. Nah, itu kalian masukin. Ada 2 di sini, ada 4 di sini, ada 4 di sini. Terus apalagi? Nah, saya bacakan yang terakhir yang nilainya paling kecil. Yang nilai statistikanya paling kecil ada di kelas 40 sampai 49. Ya, 40 sampai 49. Ada berapa orang yang nilai statistikanya kecil? Ada 12 orang. Ya, ada 12 orang. Pembagiannya bagaimana? Nilai statistikanya kecil 40 sampai 49, ternyata dari 12 orang itu 4 orang masih mendapatkan nilai matematik 60 sampai 69. Paling banyak dapatnya 50 sampai 59 nilai matematikanya sebanyak 5 orang. Ya. Nilai 40 sampai 49 ada 3 orang. Jadi begini cara baca tabelnya. It's already clear. You don't need to wash. Okay. Good. Yes. Habis. Good. Good. Ya, jadi baca tabelnya seperti itu. Nah, ini baru baca tabel. Pertanyaan utamanya adalah, benarkah ada hubungan positif antara nilai matematika dengan statistika? Ya, rumusnya tadi sudah dikasih tahu. Ya. Rumus itu apa sih tadi ya? Rumusnya mana tadi yang dikasih tahu? Ini rumusnya, ya. R sama dengan N dikali sigma U kali V kali F dikurangi sigma U FU dikali sigma V FV dibagi akar N kali sigma U kuadrat FU dikurangi sigma U FU kuadrat dikali akar N dikali V kuadrat FV dikurangi sigma V FV pangkat 2 kuadrat. Ini rumusnya. Aplikasinya bagaimana? Lihat ke sini. Nah, tabel yang ribet. Tabel yang ribet ini sebenarnya bisa dibuat sederhana seperti ini. Dibedakan menjadi 2. 1 untuk matematika, 1 untuk statistika. Sudah saya masukkan banyaknya atau frekuensi
masing-masing kelas untuk matematika dan masing-masing kelas untuk statistik. Ini frekuensi banyaknya orang yang mendapatkan nilai-nilai tersebut. Ya. Sudah? Apa yang harus dilakukan? Tadi dari rumus ada FU. FU itu adalah frekuensi untuk matematika. FP adalah frekuensi untuk statistika. Apa itu U? Dan apa itu V? Ini yang perlu diperhatikan karena metode yang saya sampaikan sedikit berbeda dari buku J. Supranto. Metodenya sama, tapi saya memilih kelasnya yang berbeda. Karena saya biar bisa menjelaskan ke kalian. Hasilnya nanti tetap sama. Hanya U dan V-nya yang saya sedikit berbeda menentukannya. Apa itu? Yang kita cari sekarang adalah korelasi terkait dengan nilai tengah atau median. N-nya tadi ada 100 mahasiswa. Maka kalau kita mau menghitung median, ya dibagi 2, 100 dibagi 2, ini kan 50. Baik untuk kelas matematik ataupun kelas statistik. Ya, ingat ketika kita belajar data berkelompok ada namanya frekuensi kumulatif. Jadi, ketemu nilai tengah itu adalah 50. Di kelas manakah 50 itu berada? Hitung dengan frekuensi kumulatif. Bagaimana ngitungnya? Saya ingatkan kembali. Di sini berarti 7, di sini berarti 22, di sini berarti 47, ya, ditambah 23. 70. Nah, median atau nilai tengahnya 50. Berarti di kelas manakah nilai ke-50? Adanya di kelas yang ini. Untuk matematika. Maaf. Bawahnya. Iya, yang bawahnya, yang 70, itu masih 47. Ya, salah. Nah, di kelas yang ini, betul. Untuk statistika bagaimana? Kan sama-sama N-nya 100. Ya. Just open. Click the button. This one? Ya. Ya, frekuensi kumulatifnya ini juga dihitung. Ini 12 ditambah 17 berarti berapa nih? 39 ya? 29. Ditambah 21 jadinya 50. Pas sekali di statistika, 50-nya ada di kelas yang ini. Nah, Supranto menuliskan, pilihlah kelas yang bernilai 0 untuk U dengan V. Di kelas yang mendekati nilai tengah. Ya, tapi dia ternyata hasilnya berbeda. Saya bingung bacanya. Jadi saya menggunakan patokan dari bab sebelumnya. Ya, di sini nilai kelas frekuensi kumulatif untuk nilai tengah 50 ada di kelas yang ini. Jadi inilah yang saya langsung buat 0. Kelas statistik 50-nya berada di sini. Benar ya saya ngitung 50 di sini ya. Inilah saya buat dia nilainya 0. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya menentukan nilai U yang lain. Bagaimana menentukan nilai U yang lain? Kelas yang di atas ini, ya, kelas ke atas ini negatif. Dimulai dari sini min 1, min 2, min 3. Di sini 1, di sini 2. Untuk matematika.
Untuk statistika, saya buat di sini min 1, di sini min 2. Bawahnya 1, 2, 3. Ya. Setelah ini mau diapain? Setelah ini buat tabel korelasi. Ini yang butuh perhatian. Setelah kita menentukan nilai U dengan V dengan metode ini, buat tabel korelasi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada? Jelas? Kalau jelas, kita buat tabel korelasi. Di mana tabel korelasinya? Di sini. Koefisien korelasi data berkelompok. Nah, ini juga ada di buku J. Supranto. Ya, ini tabel korelasinya. Ya. Bagaimana cara membuat tabel korelasi? Membuat tabel korelasi adalah sama seperti soal. Sama sebenarnya seperti soal. Yang mana yang sama ini? Ini tabel utama yang di soal, ya. Ini. Isinya itu adalah ini. Nih, ini sama. Ya. Ini kelas yang 9099, 8089 ya, ini 7079. Ini seterusnya sampai yang terakhir adalah 4049. Ini juga sama. Jadi tinggal memindahkan bagian yang ini di tabel relasi. Yang isi berikutnya, saya mulai dari sisi yang paling gampang. Di sebelah sini. Isi berikutnya adalah, supaya sesuai dengan rumus, buatlah di sini nilai V. Nilai V itu dari mana? Nilai V adalah nilai ini. Kenapa V-nya di sebelah sana? Karena statistik. V itu menandakan statistik. Tadi ngebaca nilai statistiknya kan ke samping. Jadi V-nya ada di samping. Jadi disinilah V-nya. Ya, V ini diambil dari sini. Kok kebalik, Bu? Itu 3, 2, 1, 0, min 1, min 2. Ingat, di soal, lihat kelas dan intervalnya yang di atas adalah 90 sampai 99. 90 sampai 99 untuk V itu nilainya 3. Itulah kenapa di sini jadi nulisnya 3, 2, 1, 0, min 1, min 2. Ya, apalagi yang perlu dituliskan? Nilai frekuensi dari statistik. Kok di sini mulai dari 10? Ingat, tadi kelasnya dimulai dari 9099. Nih. Ya, makanya di sini ditulisnya jadinya 10, 16, jadi dari bawah. Ya, 10, 16, 24, 21, 17, 12. Ya, menyesuaikan dengan frekuensi kelas. Ini data yang sudah diketahui, V dengan FP. Sesuai dengan rumus, ini rumusnya. Rumusnya seperti ini, yang perlu diketahui adalah U dikali V dikali F. U dikali FU, V dikali FV. Sama ada V kuadrat dikali FP. Ya, itu rumusnya. Untuk mengerjakan rumus, kita baru ngisi yang kita ketahui di V untuk statistik. Jadi, kita perlu menambahkan yang U untuk matematika. Matematika U. Tadi matematika di soal, kok tabel korelasinya nggak ada keterangan kelas interval. Lihat di buku J. Supranto, dia juga nggak ada. Jadi saya membuat mirip seperti itu.
ya, supaya nanti ketika kalian baca bukunya, kalian menemukan hal yang sama. Ya, untuk matematika U, ingat di sini kelas pertama soalnya adalah kelas 40, 49 yang ini. Terakhir adalah 90, 99. Ya, jadi kelas matematika itu ke bawah ngebacanya. Itu makanya U untuk matematika adanya di bawah sini. Jadi U untuk kelas 40 sampai 49 nilainya -3. Dari mana? Nih. Kelas matematika 40 sampai 49 nilainya -3. Ya, tinggal tulis -3, -2, -1, 0, 1, 2. Nah. Apalagi yang diketahui frekuensi dari kelas matematika. Yang nilainya 40 sampai 49 ada 7. 40, 49 ada 7. 50, 59 ada 15. Kelas berikutnya 25 sampai yang 90 sampai 99 ada 10 orang. Nih. Ya. Jadi ini untuk U dengan V yang diketahui ada 2, yaitu UFU dengan VFP. Nah, tugas berikutnya adalah kita mau mendapatkan hasil yang ada di rumus. Saya mulai dari yang ini. Ya, di rumus meminta V dikali FV. Itu artinya kalian tinggal mengalihkan nilai V dengan nilai frekuensinya. Berarti itu 3 dikali 10, 30. 2 dikali 16, 32. 1 dikali 24, 24. Seterusnya sampai -2 kali 12, -24. Kok Ibu pakai Excel sih, Bu? Karena ini nanti saya masukkan semua ke V-Class. Kalau kalian lupa, kalian cuma tinggal ngeklik. Di situ ada rumusnya. Double klik, langsung ada warnanya. Yang mana dikali yang mana. Untuk kalian belajar. Ya. Kalau saya menuliskan di PPT, kalian lupa mencatat, nanti bingung. Baca buku J. Supranto bisa, tapi harus baca narasi di bawahnya, hati-hati. Kalau dibantu dengan Excel, kalian cuma tinggal klik, di sini kelihatan rumusnya, double klik, langsung kelihatan yang mana. Ya. Jadi makanya saya buatnya ada 3 di Excel, 1, 2 di PPT. Itu baru V dikali FV. Ada di sini V kuadrat kali FV. Nggak ngerti, Mami. Wait for Daddy, oke? Di sini ada V kuadrat dikali FV. Bagaimana cara nyarinya? Kuadratkan V-nya, makanya di sini dalam kurung, ini artinya V-nya dikuadratkan dahulu. Ya, berarti 3 kuadrat dikali dengan FP. Jadinya 3 kali 3, 9, lalu dikali 10. Makanya hasilnya 90. Lakukan untuk semuanya. Nah, yang paling susah adalah mencari nilai U, V, F. Kenapa? Kalian perlu berpikir seperti matematika kalau mengerjakan matrik. Lihat rumusnya ada di situ juga. U dikali V dikali F. Bagaimana cara membacanya? U-nya yang mana kalau kita lagi ngerjain baris pertama? Lihat di baris pertama ini. Bagian manakah yang ada nilainya?
Itu yang dikerjakan. Ya, kita mulai dari sini. Nah, ini kan yang ada nilainya di baris pertama. Berarti U-nya adalah tarik ke bawah. Ini U ya, ini yang saya kasih kuning, ini U, ini V. Di baris pertama yang ada nilai hanya ada 3 kelas. Ya, di kelas 3 terakhir. Nilai yang paling tinggi, 3 paling tinggi. Ya, ini yang ada isinya. Ada 2 orang, 4 orang, 4 orang. UVF adalah, lihat nilai U yang ada isinya. Di sini U-nya adalah 0. Itu makanya, nah ya rumusnya begitu. Di sini isinya adalah 0. Ini U. Dikali V. V-nya yang mana untuk baris yang ini? V-nya ada 3. Jadi 0 dikali 3 dikali FV. Atau frekuensinya yang ini. Ya. Jadi 0 dikali 3 dikali 10. Inilah F9, I3, dan F3. 0, maaf, kok dikali 10. FV-nya yang ini, maaf. Ini frekuensi tempat dia berada. Ya, berarti 0 dikali 3 dikali 2. Ditambah. Kenapa Bu ditambah? Karena di baris ini masih ada 2 kelas lainnya yang ada isi. Ditambah 1 dikali 3 dikali 4. Ditambah. Ini yang lagi mau kita hitung. 2 dikali 3 dikali 4. Baru sama dengan. Ketemulah hasilnya ini, 36. Saya ulangi untuk baris berikutnya, UVF yang kedua, supaya kalian lebih jelas. Just wait for Debbie, oke? Cari baris yang ada nilainya. Yang ada nilainya hanya 4 ini. Ya. Nah, jadi cara nyari UVF adalah lihat barisnya yang ada nilai pertama di sini. U, ingat rumusnya adalah UVF. Berarti U-nya di sini adalah negatif 1. Negatif 1 dikali 2 dikali 1. Ditambah U kali V kali F. Kita mau masuk yang sini. Ditambah U-nya adalah 0 dikali 2 dikali 4. Ditambah U-nya di sini 1 dikali V 2 dikali F. Ini 6. Ditambah U-nya 2 dikali 2 dikali 5. Itulah hasilnya UVF baris kedua yang ini. Berhenti Bu sampai situ, berhenti. Kenapa? Sudah habis ini masuk perhitungan semua. Untuk baris berikutnya, saya ambilkan yang barisnya di bawah sini. Ini kenapa 0, Bu? Kita lihat dia kenapa 0. Carilah yang ada nilainya. Mulai dari sini. Ya, mulai dari situ. Ingat rumusnya U kali V kali F. U-nya yang mana? Ini. Berarti min 3 kali 0 kali 1 ditambah. Kenapa ditambah? Karena masih ada angka lainnya di belakangnya. Min 2 kali 0
kali 4 ditambah min 1 kali 0 kali 9 ditambah 0 kali 0 kali 5 ditambah 1 kali 0 kali 2 sama dengan ini hasilnya 0. Kalian bisa lihat di atasnya nanti rumusnya. Kenapa begitu? Kenapa berhenti di sini, Bu? Kelas berikutnya 90 sampai 99 tidak ada isinya. Jadi berhenti di situ. Ada yang mau ditanyakan untuk bagian yang V? Silahkan. Karena nanti kita ngitung yang U. Ujian UTS-nya sampai mana, Bu? Sampai sini. Masih bingung? Nggak apa-apa. Nanti semua saya kirimkan di V-Class. Kalian bisa pelajari. Sekarang mudah-mudahan jadi tambah jelas begitu saya menjelaskan yang dimaksud dengan U, VF untuk U. Hasilnya harusnya sama. Ya, ini hasil yang benar. Sigma U VF dihitung pakai cara V ataupun pakai cara U, hasilnya harus sama. Ya, sekarang saya beralih ke yang U. U ini untuk nilai matematika. Ya. Patokannya apa? Patokannya rumus. Sudah ada U, tadi sudah dikasih tahu ada FU atau frekuensinya. Rumusnya meminta U dikali FU. Kuadrat nanti di terakhir. Ya, meminta apa lagi? U kuadrat kali FU. Ini, U kuadrat kali FU. Dan meminta U VF. Sama. Ini pembuktian saja. Hasilnya harusnya sama. Jadi kalian cuma tinggal milih hitungnya mau di mana. Mau di sisi yang sini atau sisi sebelah sana. Saya kasih tahu dua-duanya. Ya. U dengan FU diketahui, jadi kalau U dikali FU tinggal kalikan saja. Min 3 kali 7, min 21. Min 2 kali 15, min 30. Min 1 kali 25, min 25. 0 kali 23, 0, 1 kali 20, 20, 2 dikali 10, 20. Segampang itu UFU-nya. Ya, sebenarnya gampang. Cuma perlu hati-hati. Ya, terus U kuadrat FU. Berarti, ini rumusnya lihat, saya kuadratkan dulu U-nya. U-nya dikuadratkan dulu, baru dikali FU. Min 3 kuadrat, min 3 kali min 3 berarti 9 kali 7. Ya, itu kenapa di sini 63. Ini didapat dari min 2 kuadrat, 4 dikali 15. Jadi hasilnya 60. Lakukan semua untuk U kuadrat kali FU. Ketemulah hasilnya ini. Nah, yang paling susah menghitung UVF. Nanti kalian pilih, kalian mau menghitung UVF-nya di sisi yang ini atau di sisi sebelahnya. Boleh yang mana saja karena yang dibutuhkan hanya sigma atau kumulatifnya dihitung penjumlahan ya. Jadi baik sisi ini ataupun sisi sebelahnya hasilnya harusnya sama. Bagaimana ngitungnya? Ingat rumusnya UVF. Ini sudah ada di atas, nanti kalian bisa pelajari ya. U, apa yang harus dilihat? Mango, small mango. Apa yang harus dilihat? Untuk bagian ini berarti yang dilihat adalah secara kolom. Secara kolom ingat matematikanya matriks, kolom itu berarti yang vertikal. Ya. Sehingga U mencari U dengan V-nya bagaimana? Carilah kolom yang ada isinya. Di sini kolom yang ada isinya ini.
Ya, jadi UVF adalah klik yang ini. U-nya ini yang mana? Min 3. Ya, U-nya min 3, V-nya yang mana? Tarik ke sini buat tahu V-nya, 0. Ya. Nih. Ya. Jadi ini isinya adalah min 3U dikali 0 dikali 1. Ditambah min 3 dikali min 1 dikali 3. Ditambah min 3 dikali min 2 kali 3. Enter atau sama dengan. Ketemu hasilnya 27. Kalian bisa lihat nanti di sini mengerjakannya. Ya. Supaya lebih jelas kita masuk ke kelas kedua, kolom kedua untuk yang U. Carilah kolom yang ada nilainya. Yang ada nilainya di sini. Berarti U-nya yang mana? Lihat ke bawah. U-nya min 2, V-nya lihat ke samping, 0. Jadi 32 ini cara dapatnya adalah U kali V kali F. U-nya mana? Min 2 kali 0 kali 4. Ditambah min 2 kali min 1 kali 6. Ditambah min 2 kali min 2 kali 5. Enter atau sama dengan. Ketemu 32. Ya. Nah, saya sekarang pindah. Saya pakai kolom yang di sini. Ya, tadi kan yang di bawah yang ada isinya. Sekarang kolom yang ini. Nanti lakukan untuk dua lainnya. Kenapa yang ini? Kita lihat. Ini dimulai dari atas. Untuk menghitung UVF yang bawah ini adalah lihat kolom yang ada nilainya. Ini yang ada nilai. Yes. Ya. Nah, untuk isinya yang ini UVF. U-nya berarti adalah 1 dikali V-nya 3 kali 4. Ditambah 1 kali 2 kali 6. Ditambah 1 kali 1 kali 8. Ditambah 1 kali 0 kali 2. Sama dengan. Harusnya ketemunya ini, 32. Ini ada rumusnya, bisa kalian pelajari ulang nanti. Ya. Setelah itu dilakukan, hitunglah sigma atau jumlahnya. Ini sigma atau jumlahnya. Ini juga sigma atau jumlahnya. Ya. Kalau itu sudah ketemu, makanya kita kemudian bisa menghitung nilai R yang di sini. N-nya berapa? 100. Tahu 100 dari mana? Tadi di soal udah dikasih tahu. Ada 100 mahasiswa. Dikali sigma UVF. Pilih. Kalian mau yang mana? Mau yang ini apa yang ini? Sama saja. Metode ngitungnya satu aja apa dua-duanya? Boleh satu. Mau pakai yang di sini apa yang di sini? Mana yang kalian anggap lebih mudah? Ya, sehingga UVF di sini adalah sigma UVF adalah 144. Dikurangi sigma U kali FU. U kali FU. Berarti di sini nih U kali FU. Ya. Yang mana U kali FU? U kali FU. Ini dia. Negatif 36. Dikali sigma V kali FV. Ini dia. V dikali FV. 45. Ya. Nah. Dibagi akar 100 dikali sigma U kuadrat kali FU. U kuadrat kali FU. Ini dia. Berapa jumlahnya? 208. Dikurangi
UFU kuadrat. UFU itu adalah negatif 36 kuadrat. Negatif 36 pangkat 2. Ya. Berikutnya, 100 dikali V kuadrat FV. Mana V kuadrat FV? V kuadrat FV, ini nilainya. 243. Dikurangi VFV kuadrat. Yang mana sih VFV kuadrat nih? VFV 45 pangkat 2. Nah, itu isinya. Ya. Yang kalau kalian hitung akan menemukan hasil yang sama dengan yang ada di buku J. Supranto. Kalau kalian tidak percaya, kalian coba hitung itu, kalian akan menemukan hasil yang sama dengan yang ada di buku J. Supranto. Berapa hasilnya? Ini sudah saya hitung ya, 0,7685. Yang kalau ini dibulatkan 0,77. Hasil ini sama dengan yang ada di buku J. Supranto. Saya dan J. Supranto menentukan U dengan F-nya sedikit berbeda untuk patokan nilai 0. Supaya kalian tidak bingung, saya gunakan patokan yang tadi, median dari bab sebelumnya. Yang 100 dibagi 2 kan 50, nah itu berada di kelas yang mana, itulah nolnya. Kenapa? Itu lebih mudah diingat. Jadi patokannya seperti itu lebih mudah diingat, kalian cukup hafal 1 kali saja untuk penentuan median data berkelompok, itu bisa dipakai di sini. Ya, ketemu hasilnya 0,77. Artinya apa? Kita balik ke soal. Kita harus balik ke soal kalau mau mengartikan. Artinya adalah benar. Jadi benar. Hipotesis atau jawaban sementara yang menyatakan ada hubungan positif antara nilai matematika dengan statistikanya. Benar. Kenapa benar? Setelah dihitung, ditemukan nilai R korelasi sebesar 0,77 positif. Hubungan antara nilai matematika dan statistikanya benar. Nilainya 0,77. Yang kalau mau diklasifikasi itu berarti hubungan antara nilai matematika dengan statistika itu kuat korelasinya. Ya, artinya kalau seseorang mendapatkan nilai matematika bagus, maka dia cenderung memiliki nilai statistika juga bagus. Ya. Kenapa nanti kalau kalian sudah skripsi, termasuk saya suka bertanya ke mahasiswa bimbingan yang baru pertama menghadap. Berapa nilai matematik, statistik, ekonometrik? Pasti saya tanya. Kenapa saya biasanya mau merubah? Kalau kayak saya tanya gitu, saya mau merubah proposal yang diajukan ke saya. Kalau saya lihat temanya sudah bagus, sudah baik gitu ya, tapi alat yang digunakan kurang mumpuni, mau saya naikkan alatnya, nah gitu. Tapi kalau ternyata nilai matematik, statistik, ekonometriknya tidak baik, maka itu ukuran saya menaikkan alatnya tidak akan yang terlalu tinggi. Ya, itu terkait sekali dengan yang contoh ini gitu ya. Jadi dosen melihat kemampuan analitikal dengan alat gitu ya, karena nanti kan kalian skripsi menggunakan ekonometrik gitu ya, itu terkait dengan matematik dan statistik. Jadi jangan bingung kalau dosennya bertanya nilai untuk mata kuliah, 3 mata kuliah tersebut berapa ya. Itu berarti dosennya lagi mau
menaikkan level atau mungkin menurunkan. Jika ternyata alat yang diambil terlalu tinggi, begitu tanya nilainya seperti itu, oh ini ntar anaknya nggak sanggup, nggak selesai-selesai. Jadi diturunkan ya derajat kesulitan perhitungannya. Ya, jadi tugas dosen pembimbing bukan menyetujui saja yang kalian tulis di proposal, tapi dosennya juga mikirin ini anak sanggup nggak menyelesaikan. Ada yang judulnya bagus sekali, temanya bagus sekali, gitu ya. Tapi begitu ditanya minta transkrip gitu ya, ditanya selama proses bimbingan gitu. Diminta ini, diminta itu, responnya ternyata lola gitu ya, lama gitu ya, nggak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi, akhirnya dosennya bertanya sendiri, benar nggak ini proposal bagus ini dia yang buat ya. Jadi tugas atau perbaikan revisi ketika kalian proposal nanti ya yang diberikan dosen itu adalah alat ukur, salah satu alat ukur dosennya untuk tahu apakah bimbingannya sanggup menyelesaikan dengan yang dia tulis. Jadi bukan sekedar proposal saya sudah diperiksa belum, Bu? Saya memasukkan minggu lalu. Ya, ada dosen yang bisa menyelesaikan dalam hitungan hari. Tapi berarti dia nggak memikirkan yang ribet-ribet. Dia pokoknya meriksa apa yang kalian setor itu yang diperiksa. Ya, nggak dipikirin nanti bisa menyelesaikan atau tidak, hasilnya akan baik atau tidak. Gitu ya. Ada yang seperti itu. Yang penting cepat selesai. Tapi ada juga yang dipikirin jurnal yang dipakai apalah ini dicekin jurnalnya. Dikirimkan jurnal yang lebih bagus dari itu. Gitu ya. Jadi tipe dosen pembimbing nanti macam-macam. Itu terkait dengan kasus ini, ya. Jadi statistika ini erat kaitannya dengan nanti penulisan skripsi. Tolong catatannya tetap disimpan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Badainya sudah berlalu. Badainya ada di data kelompok. Korelasi berikutnya pakai Spearman rank itu gampang, regresi juga gampang. Kalau tidak ada, saya lanjutkan karena sudah jam 9:30. Ya, baik, saya lanjutkan ke Spearman rank. Ini relatif lebih gampang. Ya. Jadi korelasi tadi yang pertama adalah Pearson, yang kedua adalah Spearman. Ketentuannya berbeda. Ketentuannya berbeda. Si Spearman ini ada rank, ada peringkat, ya, ada peringkat. Karena dia memang digunakan untuk data-data yang disuruh ngasih peringkat gitu. Jadi mau dilihat korelasinya bagaimana ya, mau dilihat korelasinya bagaimana. Rumusnya sesimpel ini, tidak susah. Rumusnya sangat simpel. Ya. Rumusnya simpel sekali. Nah, sudah saya buatkan di sini. Ya, jadi Spearman rank dengan rumus tadi, Spearman rank-nya ini sudah dibuatkan contohnya di sini, karena yang dari penerbit Erlangga tidak ada contoh ya. Di bukunya lengkap, tapi di PPT tidak ada contoh, jadi saya buatkan. Saya ambilkan persis yang di buku. Jadi ada dua orang, satu Joni, satu Tono. Dua-duanya ditanya, dua-duanya merokok. Lalu dikasih pertanyaan. Saya punya 10 merek rokok. Baik Joni ataupun Tono, Mas Joni dan Mas Tono, tolong dari 10 ini kalian berikan ranking terhadap merek rokok yang kalian sukai. Ya, lihat ini jawabannya Joni, ini jawaban Tono. Nomor 1 si Bentul, Joni memberi peringkatnya. Yang dia sukai nomor 1 Bentul. Si Tono mana? Nomor 1 yang dia sukai, Gudang Garam. Ya, nah hati-hati ketika melakukan interpretasi, baca soalnya baik-baik. Pertanyaan yang ditanyakan untuk menghasilkan ini apa? Kalau pertanyaannya adalah berikan ranking, ya berikan ranking rokok dari yang paling disukai. Jadi yang paling disukai bernilai 1. Nah berarti nanti interpretasinya nilai 1 adalah nilai yang disukai.
Tapi kalau bentuk soalnya adalah berikan ranking, nilai terbesar adalah nilai yang paling disukai. Lihat, ini ada 10 merek, berarti nilai terbesarnya adalah 10. Berarti yang paling disukai nilainya adalah yang 10. Ya, Johnny 555, Tono adalah Marlboro. Jadi hati-hati membaca soal. Interpretasi tergantung dari kalimat soal. Catat. Kenapa? Karena statistika ini, bagian yang ini jebakannya ada di soal cerita. Sudah saya kasih tahu petunjuknya. Ya. Nah, saya mengartikan untuk soal ini adalah 1 adalah yang paling disukai. Berarti 10 yang tidak atau kurang disukai. Ya, jawabannya berbeda nih. Dari Joni maupun dari Tono. Nah, gimana jawaban berbeda ini bisa saya simpulkan? Itu makanya ada namanya korelasi Spearman. Jadi dia mau melihat dari 2 orang ini, ya, memberikan ranking yang berbeda. Tapi apakah jawaban ranking tersebut berkorelasi? Nah, maksudnya untuk apa? Jika terbukti ada korelasi positif, berarti ketika Joni menetapkan ranking tinggi untuk merek rokok, maka Tono juga menetapkan ranking tinggi untuk merek rokok tersebut. Artinya apa? Baik Joni maupun Tono menyukai merek rokok yang sama. Setidaknya membuat ranking untuk merek rokok yang sama atau yang mirip. Kalau negatif bagaimana? Ketika nilainya negatif berarti Joni memberikan ranking penilaian kesukaan terhadap rokok yang berbeda dengan Tono. Kenapa? Joni memberikan angka tinggi, tetapi Tono memberikan angka rendah atau peringkat rendah. Jadi berbeda, 1 tinggi, 1 rendah. Berarti kedua orang ini tidak memiliki korelasi kesukaan terhadap 10 merek rokok yang disurvei. Lihat, itu interpretasinya. Berdasarkan dari soal. Dari soal yang sama, hanya dirubah kalimatnya bisa punya 6 soal yang berbeda. Bahkan lebih ya dari contoh soal yang sama. Nah, ini jawaban Joni, ini jawaban Tono. Kita mau ngecek benar tidak mereka memiliki korelasi dalam menginterpretasikan kesukaan terhadap 10 merek rokok. Ya, rumusnya mana ya? Rumusnya simpel dibandingin tadi UVF ya. Rumusnya simpel sekali. Nih, 6 dikali sigma DI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat min 1. Selesai. Ya. Gimana caranya? Caranya adalah buatlah tabel seperti ini supaya gampang. Ini sudah saya buat dari jawaban yang tadi ya, saya pindahkan menjadi begini. Ranking Tono ya, saya mulai dari 8 nih Tono ya. Untuk Kansas berarti 8. Ini maksudnya rokok Kansas dia ngasih peringkat 8, Jarum 3, 55 adalah 9 ya. Nih. Untuk Joni Kansas urutannya 9, 55 adalah 5, ini tadi apa? Salah, Jarum adalah 5, 55 adalah 10, Joni, dan seterusnya. Ini ranking yang mereka berikan. Untuk tahu gitu ya, korelasi mereka seperti apa, rumusnya ini. Jadi yang perlu kita tahu di sini adalah D. Nilai dari D.
Nilai dari D tahunya dari mana? D adalah selisih dari jawaban kedua orang ini. Selisihnya apa? Tono jawab peringkat 8, Joni 9. Selisihnya negatif 1. Ini selisihnya negatif 2. Dari mana? 3 kurangi 5. 9 kurangi 10 negatif 1. Ini 1, ini negatif 1. 10 kurangi 7, 3. 4 kurangi 3, 1. 6 kurangi 4, 2. Ini min 1, ini min 1. Ya, semudah itu. Lalu apa yang diminta? DI kuadrat. Berarti tinggal dikuadratkan saja selisihnya. Ini 1, ini 4, 1, 1, 1, 9, 1, 4, 1, 1. Selesai bagian rumitnya. Tinggal kalian menghitung sigma DI kuadrat. Artinya jumlahkan ini. Jumlahkan itu untuk mengetahui sigma ini. Ini dari 1 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 9 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 1. Nah, itu hasilnya berapa? Ya, kalau mau sama-sama hitung, ayo kita hitung. Ini hasilnya 5. Saya coret biar ya 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. 10, 19. 19 tambah 4, 23, 24. Ya, jadi ini 24. Berdasarkan itu, maka ketahuan 1 dikurangi 6 kali 24. Ya, dibagi N. N-nya ada berapa? Ada 10. Dari mana? Rokok yang di ranking tadi kan 10. Ya, berarti N-nya adalah 10. Dikali 100. 100 dari mana? 10 kuadrat. Min 1. Ya, bentuknya seperti ini. Sudah dihitungkan sama J Suprantonya, mudah-mudahan benar. Coba saya hitung ulang. Saya belum ngecek kalau yang ini. Ya, benar. Sama ya, 0,1455. 1 dikurangi itu hasilnya 0,85. Ini korelasi Spearman rank. Artinya apa? 0,85 ini berarti di level korelasi yang kuat. Positif kuat. Artinya pilihan Tono dan Joni terhadap merek rokok berkorelasi kuat. Itu secara angka. Interpretasinya bagaimana? Tono dan Joni membuat ranking atau menyukai merek rokok yang hampir bersamaan. Buktinya apa? Karena hasilnya positif. Ketika Tono memberi ranking kecil terhadap merek rokok, Joni juga memberi ranking kecil terhadap merek rokok. Itu positif. Atau ketika Tono memberikan ranking besar terhadap merek rokok, Joni juga memberikan ranking besar terhadap merek rokok. Artinya mereka memiliki kemiripan dalam menyukai jenis rokok. Dibuktikan dengan jawaban mereka yang berkorelasi kuat. Senilai 0,85 dan positif. Itu interpretasi jawabannya. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Untuk regresi juga lebih ringan daripada UVF tadi. Ya, begitu kalian belajar UVF agak ribet, regresi dan yang lainnya menjadi lebih ringan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Kita balik lagi ke punyanya si Erlangga. Ya, kita sudah menghitung rank Spearman. Kita masuk ke regresi. Ini nanti silahkan dipelajari ya. Saya langsung masuk ke regresi sederhana karena tinggal 30 menit. Jadi regresi ini, korelasi itu menunjukkan hubungan. Regresi ini istilahnya di atas dari sekedar hubungan. Dia sudah menentukan pengaruh X terhadap Y. Itu regresi. Ya, tapi di sini secara definisi hubungan antara dua variabel yang cukup tepat digambarkan dengan suatu garis lurus. Dia memberitahunya seperti itu. Ya, nanti ada diagram pencarnya. Jadi manfaat diagram pencar apa? Untuk mengetahui apakah ada hubungan di antara dua variabel. Ya, kalau ada hubungan persamaannya seperti apa? Nah, itu yang nanti bisa dilihat di regresi. Silahkan kalian lihat gambar ini ya, ini menandakan pola hubungan. Ini sepanjang garis ya, sepanjang garis titik-titik scatter plot titiknya ini scatter plot itu artinya si titik-titik hitam, dia mengerubung di sepanjang garis linier. Hubungannya ini berarti bersifat positif. Tahu positif dari mana? Ingat ini seperti kurva supply penawaran, naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini model hubungan positif. Yang ini juga tercipta hubungan positif. Kenapa? Ketika dibuat garis prediksinya dari kiri bawah ke kanan atas. Ini juga bentuk model hubungan yang positif. Ya, tapi scatter plotnya atau sebaran datanya menyebar lebih jauh dibandingkan yang A. Berarti ini kemungkinan besar nilai rata-ratanya X dikurangin X bar itu di sini jauh lebih besar dibandingkan yang ini. Kenapa? Karena titik-titiknya tersebar sedikit lebih jauh daripada yang model A. Lihat yang C. Ini tipe-tipe hubungan negatif seperti kurva permintaan. Dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah ciri-ciri hubungan negatif. Ya, bukan toksik, nggak ada toksik di regresi. Baik positif ataupun negatif itu tetap memiliki maknanya sendiri karena sesuai teori ekonomi. Ya. Jadi hubungan yang ini negatif ya, karena modelnya seperti ini, ingat fungsi permintaan. Ini juga negatif. Meskipun melengkung ini negatif. Ya. Bagaimana dengan yang ini? Nah, ini dikatakan melengkungnya negatif. Kok bisa tahu negatif? Sebenarnya ini nanti bisa dibuktikan dengan nilai. Ya, yang ini garis lengkung ini positif. Ya, silahkan ini nanti kalian pelajari kembali, masih bisa dibaca di buku ya. Nah, ini garis regresi atau perkiraan. Tadi yang saya kasih tahu, semakin menjauhi garis regresi ini garis lurus, maka selisih antara nilainya dengan rata-rata itu semakin besar. Jadi X min X barnya semakin besar. Itu berarti dia semakin menjauhi garis. Semakin kecil, semakin mendekati garis. Itu maksudnya. Ya, ini metodenya nanti ada di mana? Metode yang disebut dengan least square, metode kuadrat terkecil. Maksudnya berarti kalau pakai metode itu mengukur titik-titik
yang jaraknya paling dekat ke garis, least square, ya, metode kuadrat terkecil. Itu ada nanti di ekonometrik. Nah, ini persamaannya. Jadi persamaan regresi linier, ya, persamaan regresi linier itu bentuknya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Ingat, X adalah variabel bebas, Y adalah terikat. Ya, X adalah independen, Y adalah dependent. X akan mempengaruhi Y. Ya, A ini, ya, A ini disebutnya di sini pintasan, gitu. Ini adalah intercept. B adalah koefisien. Kalau nanti sudah ada hasil regresi dari SPSS atau Excel atau EVIUS gitu ya, yang disebut koefisien X itu adalah B. Ini adalah intercept. Ya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini. Ya, ini rumus untuk menghitung B. B adalah, ini sama nih, ada dua tipe, sama kayak Pearson tadi. Mau pakai yang XY kecil atau mau pakai XY-nya huruf besar semua. Konsekuensinya adalah di cara perhitungan. Ya, jadi menghitung B, kalau pakai XY besar adalah N dikali sigma XIYI dikurangi sigma XI dikali sigma Y dibagi N dikali sigma XI kuadrat dikurangi XI kuadrat. Ya, sampai sini dia selesai. Saya lanjutkan ke contoh. Nih, regresi. Ya, ini contoh angkanya. Soalnya ada di buku J. Supranto. Ya, ada di buku J. Supranto halaman 192. Apa yang mau saya beritahukan di sini? Pertama, ada dua rumus menghitung B. Saya tuliskan dulu. Y itu adalah, tadi apa? A ditambah BX. Untuk menghitung B, rumusnya ada dua. Ya, rumus yang simpel, tapi dia bentuknya X kecil. Jadi ingat, kalau dia X kecil, ini harus dikurangkan dengan Y atau X bar. Ini rumus B pertama. Rumus B kedua yang hurufnya besar semua adalah ini. Ya. Ini rumus yang kedua. Mau pakai yang mana? Apapun yang kalian pilih, hasilnya harusnya sama. Ya, hasilnya harusnya sama. Sekarang lihat contohnya. Di contoh X itu adalah pendapatan nasional per kapita. X adalah pendapatan ya, di contoh X sama dengan pendapatan. Y adalah konsumsi. Ini yang harus dilihat teori. Ingat makronya. Apa yang perlu diingat? Di makro ada persamaan ini. Ya. Konsumsi ini ditentukan dari Y disposable income. Artinya pendapatannya sudah dikurangi oleh pajak. Ya. Sehingga konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan. Itu makanya konsumsi itu Y dan pendapatan adalah X. Artinya ketika X-nya berubah, maka konsumsi juga berubah. Ya.
Itu yang menetapkan siapa X dan siapa Y. Ini datanya. Ya, X19 27 sampai 85 ya. Lalu Y-nya sampai dengan ini. Ini adalah jumlah, ini sigma. Ini X bar. Ya, ini juga sigma. Oke, sekarang kalau kita mau pakai rumus yang pertama, menghitung B, berarti kalian harus menghitung X bar atau nilai rata-rata. Jumlahkan ini semua, ketemulah hasilnya 413 dibagi dengan N. N-nya ada berapa? Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 413 dibagi 8, ketemu rata-rata. Ini juga begitu Y-nya. 292 dibagi 8, ketemu 36,5. Ya, ini rata-rata. Lalu kalau mau pakai rumus B kecil ini, berarti kalian harus mencari nilai X. Nih, X kecil dengan Y kecil. Kurangkan X ini dengan rata-ratanya. 19 kurangi 51,625. Ketemulah ini. Ini 27 dikurangi 51,625. Yang Y-nya juga gitu, 15 dikurangi 36,5, ketemu 21,5. Lakukan semua. Ya. Setelah ketemu X, ketemu Y, yang diminta di rumus adalah X dikali Y atau ini. Ya. X dikali Y, berarti kalikan X dengan Y, min 32,625 dikali min 21,5, ketemu ini. Lakukan semuanya, lalu jumlahkan. Itulah yang disebut dengan sigma XIYI. Makanya di sini nilainya menjadi 2341,5. Apalagi yang dibutuhkan rumus? XI pangkat 2. Sigma XI pangkat 2. Berarti kuadratkan nilai X 32,625 kuadrat ini 24,625 kuadrat sampai 33,375 kuadrat. Lalu dijumlah. Ketemulah hasilnya ini. Ya. 3867,875. Jadi nilai B-nya adalah 0,6053. Ya, atau dibuat di sini di bukunya ini adalah 0,61. Ini nilai B. Ya, ini nilai B. Berapa nilai A? Nah, nilai A itu adalah Y bar dikurangi B dikali X bar. Berarti Y barnya mana? 36,5. Dikurangi B-nya 0,61. X barnya 51,625. Ya. Berarti di sini ketemu nilainya 5,01. Berarti persamaan regresinya menjadi 5,01 ditambah 0,61 X. Gimana kalau pakai metode yang kedua, Bu, hasilnya? Coba saja. Metode kedua huruf besar semua. Berarti cuma tinggal mengalikan saja atau dikuadratkan. Butuh X dikali Y. Ini sudah dihitung. X kali Y. Sigmanya adalah ini. Ya, berarti B sama dengan N-nya 8 ya. Dikali dengan 17416. Dikurangi
Sigma XI, sigma YI. Berarti di sini sigma XI adalah 413. Sigma YI adalah 292. Ini. Dibagi dengan N. N-nya 8. XI kuadrat. Berarti sigma XI kuadrat nih. 25189 ya, dikurangi dengan sigma XI berarti 413 pangkatkan 2. Ini hasilnya harusnya sama 0,61. Mau pakai metode hitung apapun, hasilnya seharusnya sama. Selesai untuk bab ke-7. UTS sampai di sini. Ya, UTS sampai di sini dari awal bab. Ada soal sapu jagat. Ya, akan ada soal sapu jagat. Kenapa? Dari soal sapu jagat itu biasanya data berkelompok sudah menghitung sampai Kunes dan kurtosis. Regresi dan korelasi akan menggunakan soal sendiri. Jadi biasanya statistika soalnya hanya 2 ataupun 3 paling banyak. Tetapi yang 2 ini adalah sapu jagat. Ya, jadi semuanya ada di situ. Daftar hadir akan saya kirimkan, termasuk coret-coretan kelas ini juga akan saya masukkan setelah selesai kelas ini langsung ke Vkelas. Ya, beserta dengan Excel. Open book atau close book, Bu? Karena kita online akan susah mengontrol jika kalian close book. Jadi soalnya saja yang dibuat, jika kalian memang melihat rumus dan cara pengerjaan, berarti soalnya yang dimodifikasi supaya bisa membantu kalian tetap memenuhi standar penilaian statistik. Ya. Jadi nggak mudah soalnya, tapi tetap memerlukan kehati-hatian. Kenapa? Kalian bisa open book, bisa lihat, tapi rumusnya, cara pengerjaannya kalau kalian tidak pernah latihan, ya tetap saja 2 soal tidak akan selesai selama waktu yang diberikan. Ya, jadi kuncinya adalah latihan, dicoba kembali. Hanya itu. Apalagi kunci berikutnya adalah pakai kalkulator sesungguhnya. Ya, gunakan kalkulator ini. Bukan harus seperti ini, bukan, tapi kalkulator fisik sesungguhnya, bukan dari HP, bukan dari laptop. Ya, ini akan sangat membantu. Boleh nggak, Bu, pakai Excel? Kalau mau pakai Excel, cara pengerjaannya, ya, kalian tetap harus menuliskan tabelnya secara manual di kertas jawaban. Jadi jawaban statistiknya bukan hasil akhir kayak gini. Y sama dengan 501 tambah 0,61X persamaannya itu. Terus nggak ada caranya. Salah. Ya, kenapa? Yang dinilai adalah caranya juga. Bahkan cara ini mendapatkan poin lebih besar dibandingkan hasil akhir yang ini. Kenapa? Karena disinilah ada jerih payah kalian untuk menulis dan menghitung serta memahami. Ya, jadi proses ini nilainya sangat besar. Jadi tuliskan prosesnya juga. Bisa paham ya? Sekarang silahkan karena sudah mau jam 10, silahkan dibuka kameranya. Kita foto dulu.